Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut ke materi mengenai fungsi inverse. Nah, ini ya. Jadi sebelumnya coba perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada dua himpunan A dan B, di mana A itu anggotanya adalah X, kemudian B anggotanya adalah Y. Nah, himpunan A ke B itu dihubungkan oleh suatu fungsi F. Artinya, fungsi X dipetakan oleh fungsi F ke Y. Atau bisa kita tulis gini ya, F itu memetakan himpunan A ke himpunan B. Atau F memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Jadi bisa kita tulis sebagai Y itu sama dengan Fx. Seperti itu. Nah, di sini inverse itu maksudnya adalah kebalikannya. Pernah kita bahas ya sebelumnya. Jadi Y anggota himpunan B itu dipetakan ke X anggota himpunan A oleh fungsi G, atau bisa kita tulis sebagai G itu memetakan himpunan B ke himpunan A, atau G memetakan Y elemen B ke X elemen A. Atau bisa kita tulis sebagai X itu sama dengan GY. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa G itu kebalikan dari F. Kebalikan itu yang namanya inverse, atau bisa kita tulis G itu sebagai F inverse. Simbolnya seperti itu. Nah, sebuah inverse fungsi itu belum tentu merupakan suatu fungsi ya, karena kan inverse itu berkebalikan. Jadi yang namanya fungsi sesuai dengan syarat-syaratnya, yaitu fungsi memetakan setiap anggota himpunan domain ke tepat satu anggota himpunan kodomain. Artinya tidak boleh bercabang dan tidak boleh ada yang tidak mempunyai pasangan. Nah, itu berlaku secara bolak-balik, baik dari himpunan A ke himpunan B maupun dari himpunan B ke himpunan A. Jadi belum tentu inverse dari sebuah fungsi itu merupakan fungsi ya. Nah, jika inverse fungsi tersebut merupakan fungsi, maka disebut fungsi inverse gitu. Jadi beda antara inverse fungsi dan fungsi inverse. Nah, artinya G itu adalah suatu fungsi inverse dari F, dan sebaliknya F adalah fungsi inverse dari G. Sehingga bisa kita tulis G itu sama dengan F inverse atau F sama dengan G inverse. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan fungsi inverse? Nah, coba kita ingat-ingat lagi ya. Tadi kita sudah belajar di himpunan A itu ada X dipetakan oleh fungsi F ke Y. Nah, jadi Y itu kan bisa kita tulis sebagai Y sama dengan Fx. Nah, sekarang kebalikannya. Y dipetakan oleh F inverse ke X. Jadi X itu kan bisa kita tulis sebagai F inverse Y. Nah, maksudnya bagaimana? Itu nanti berhubungan dengan cara atau langkah menentukan fungsi inverse. Jadi yang pertama, yang awalnya disediakan fungsi Y sama dengan Fx, itu kita ubah menjadi X sama dengan F inverse Y. Atau artinya kita menjadikan X itu sebagai fungsi Y. Nah, setelah itu akan didapatkan fungsi dalam bentuk F inverse Y. Nah, fungsi tersebut kita ganti dengan X, sehingga kita nanti akan mendapatkan inverse dalam bentuk X atau F inverse X, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi F memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan Fx dirumuskan dengan 3x min 5. Tentukan fungsi inverse-nya. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi Fx itu kan simbol lainnya adalah Y. Jadi bisa kita tulis sebagai Y sama dengan 3x min 5. Inverse tadi itu kan kebalikannya ya. Kita buat fungsinya itu dalam bentuk Y. Artinya kita cari X-nya, rumus X-nya. Nah, untuk mencari rumus X-nya berarti kan kita pindahkan elemen-elemen 3 dengan negatif 5 ini ke ruas kiri ya. Nah, yang pertama bisa kita pindahkan adalah negatif 5, sehingga didapatkan Y plus 5 itu sama dengan 3X.
Nah, setelah itu kita pindahkan 3, didapatkan X sama dengan Y plus 5 per 3. Sudah seperti ini, sehingga kita dapatkan F inverse Y itu sama dengan ini rumusnya, Y plus 5 per 3. Nah, akan tetapi yang ditanyakan itu kan fungsi inverse dari X atau F inverse X. Nah, tinggal kita ganti aja. Kalau F inverse Y sama dengan Y plus 5 per 3 ya maksudnya. Per 3, berarti F inverse X kan kita tinggal mengganti variabel Y ini dengan X. Sehingga didapatkan X plus 5 per 3. Nah, ini adalah fungsi inverse dari Fx sama dengan 3x min 5. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx dirumuskan dengan 2x plus 3 per x min 5, maka tentukan fungsi inverse-nya. Nah, caranya sama. Kita ubah fx ini menjadi y, sehingga didapatkan y sama dengan 2x plus 3 per x min 5. Nah, bagaimana caranya kita memperoleh x-nya? Rumus dalam y, yaitu kita pindahkan ini ya, penyebut ke ruas kiri. Karena x min 5 ini berada di penyebut, maka kalau kita pindahkan ruas kan berarti kita kalikan dengan y ya, sehingga didapatkan x min 5 dikali y sama dengan pembilangnya adalah 2x plus 3. Nah, kemudian kita kalikan, didapatkan xy dikurangi 5y sama dengan 2x plus 3. Nah, kita kan inginkan dalam bentuk x sama dengan ya, berarti yang bervariabel x kita jadikan satu ruas. Untuk selain itu kita pindahkan ke ruas yang lain. Nah, jadi 2x kita pindahin ke ruas kiri. Didapatkan xy dikurangi 2x sama dengan negatif 5y pindah jadi 5y ditambah 3. Nah, ini semua ada variabel x-nya bisa kita keluarkan, sehingga suku pertama sudah keluar x, tinggal y. Kemudian dikurangi, suku kedua sudah keluar x, berarti tinggal 2. Nah, untuk ruas kanan kita tulis lagi. Nah, kita dapatkan x dengan memindah ruaskan y min 2, sehingga didapatkan x sama dengan 5y plus 3 per y min 2. Kita ganti x-nya dengan f inverse y. Jadi f inverse y sama dengan 5y plus 3 per y min 2. Nah, setelah itu kita ganti y dengan x. Jadi kita tinggal ganti variabel y-nya menjadi 5x plus 3 per x min 2. Seperti itu. Ini adalah inverse-nya. Nah, coba anak-anak perhatikan, fungsi awalnya itu kan kita punya fx sama dengan 2x plus 3 per x min 5. Kemudian inverse-nya itu kita dapatkan 5x plus 3 per x min 2. Kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari kedua hasil tersebut? Apa yang sama dan apa yang berbeda? Nah, dari kedua fungsi tersebut ada posisi angka atau suku yang sama ya, yaitu ini, sama-sama plus 3, ini juga sama-sama X. Nah, kemudian yang berbeda adalah ini, 2 dan negatif 5. Di sini 5 dan negatif 2. Kesimpulannya apa? Dalam mencari inverse fungsi dari fungsi yang berbentuk pecahan seperti ini, itu ada cara cepatnya. Jadi, kita tinggal menukar ini saja. Nah, yang saya tandain ini. Nah, ini kan awalnya 2 dan negatif 5. Nah, kemudian kan posisinya pindah. Jadi 5 dan negatif 2. Artinya kalau pindah itu tandanya jadi berlawanan. Kita tukar angkanya, kemudian tandanya berlawanan. Jadi secara umum kalau kita tuliskan fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka inverse-nya itu D-nya kan pindah, ini yang kita tukarkan A dan D-nya. Nah, D-nya pindah, awalnya positif, pindah menjadi negatif. Jadi negatif DX plus B per CX. Nah, A-nya awalnya juga positif, berarti kalau pindah jadi negatif. CX min A. Mau contoh lagi? Oke, kita pakai contoh lain. Semisal kita punya fx sama dengan 3x min 9 per x
plus 7. Maka inversnya adalah, nah kita tinggal tukar aja ini 3 dengan 7. Nah 7 di bawah kan dia positif, berarti ketika pindah ke atas menjadi negatif. 7x min 9 per x-nya tetap. Nah 3 di atas positif, kita pindahkan ke bawah jadi negatif, sehingga didapatkan x min 3. Seperti itu. Kalau tidak percaya, coba kalian selesaikan sesuai dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah hasilnya sama? Nah, oke, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Diketahui fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx dirumuskan dengan x kuadrat min 2. Tunjukkan bahwa inverse fungsi f bukan merupakan fungsi inverse. Nah, caranya pun sama. Kita cari inverse-nya terlebih dahulu. Kita ganti fx dengan y, sehingga menjadi y sama dengan x kuadrat min 2. Kita cari x-nya, berarti negatif 2 kan kita pindahkan ruas ya, sehingga didapatkan y plus 2 sama dengan x kuadrat. Nah, sehingga x-nya itu bukan hanya akar y plus 2, melainkan plus minus. Ya, jadi kalau ada bentuk persamaan seperti ini, x kuadrat sama dengan suatu bilangan, maka x-nya itu adalah plus minus akar dari bilangan tersebut. Contoh ya, jadi misal saya punya x kuadrat sama dengan 9, berarti x-nya bukan 3, melainkan plus minus 3. Artinya x-nya itu bisa bernilai 3, bisa juga bernilai negatif 3. Kenapa? Karena coba ya, 3 dan negatif 3 itu kan sebagai pengganti x-nya. Berarti kalau kita substitusikan didapatkan 3 kuadrat. 3 kuadrat 9. Kemudian kalau kita substitusi negatif 3 ke x, berarti kan negatif 3 dikuadratkan 9 juga kan. Berarti dari bentuk ini kita dapatkan dua penyelesaian, yaitu 3 dan negatif 3 atau plus minus 3. Seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan rumus dalam X ya, kita ubah menjadi F inverse Y. Didapatkan F inverse Y itu sama dengan plus minus akar Y plus 2. Kita ganti dalam bentuk X, F inverse X sama dengan plus minus akar X plus 2. Plus minus itu artinya ada dua penyelesaian, jadi F inverse X itu bisa bernilai akar X plus 2 atau F inverse X bisa bernilai negatif akar X plus 2. Nah, perhatikan fungsi itu tidak boleh bercabang ya. Sedangkan kita dapatkan inverse dari fx itu ada dua inverse. Nah, berarti kan bercabang. Sehingga terbukti bahwa inverse dari fungsi f itu bukan merupakan fungsi inverse. Karena kalau kita sudah temukan inverse-nya itu ada 2, seperti itu. Kita lanjutkan. Soal terakhir, nomor 4. Diketahui fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real dengan fx dirumuskan dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Tentukan untuk yang a terlebih dahulu. Rumus dari f inverse x, berarti kita diminta untuk mencari inverse dari fungsi tersebut. Sama, kita ubah fx dalam bentuk y. Y sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Nah, karena di sini bentuk kuadrat, maka kita bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna untuk mencari rumus fungsi dalam bentuk y. Nah, langkahnya kita pindahkan konstanta ke ruas kiri sehingga didapatkan y dikurangi 8 sama dengan x kuadrat dikurangi 6x. Kemudian, baik ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan setengah kali b dalam persamaan kuadrat itu, kemudian dikuadratkan. Maksudnya gini, kita tambah dengan setengah dikali b dalam persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat untuk b itu kan adalah merupakan koefisien dari variabel x ya, jadi b-nya itu adalah negatif 6. Kemudian kita kuadratkan. Nah, kalau ruas kanan kita tambah, ruas kiri pun juga harus kita tambah supaya tidak merubah nilai. Nah, sekarang kita hitung y dikurangi 8 ditambah ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 3 ya. Jadi negatif 3 dikuadratkan itu 9. X kuadrat min 6x plus ini tadi hasilnya adalah 9. Nah, kemudian kita hitung
Ini didapatkan Y plus 1 sama dengan ini kalau kita faktorkan, maka faktornya adalah faktor kembar X min 3 dan X min 3. Nah, itu kan bisa kita tulis sebagai X min 3 kuadrat seperti itu ya. Kita temukan bentuk kuadrat lagi, maka kalau kita hilangkan kuadratnya, caranya seperti tadi ya, plus minus akar dari Y plus 1. Tetapi yang kita inginkan kan X-nya, di sini masih X min 3, jadi min 3 kita pindahkan ruas sehingga didapatkan X sama dengan 3 plus minus akar Y plus 1. Sehingga kita tulis inverse-nya, F inverse Y itu sama dengan 3 plus minus akar Y plus 1. Kita ganti dalam bentuk X, F inverse X sama dengan 3 plus minus akar X plus 1. Seperti itu untuk yang opsi A. Sekarang yang B, nilai dari F inverse 3. Nah, kita kan sudah dapatkan F inverse-nya, yaitu 3 plus minus akar X plus 1. Maka, kalau ditanyakan F inverse 3, ya tinggal kita ganti aja variabel X dengan 3, sehingga didapatkan 3 plus minus akar 3 plus 1. Sama dengan 3 plus minus akar 4, sama dengan 3 plus minus 2. Nah, artinya kan ada dua hasil ya. Jadi F inverse 3 itu bisa bernilai 3 plus 2, atau F inverse 3 bisa bernilai 3 min 2. Nah, ini kita selesaikan masing-masing. 3 plus 2 itu 5, 3 min 2 itu 1. Jadi ada dua nilai, yaitu 5 atau 1. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang C, nilai P jika F inverse P sama dengan 4. Berarti kita dapatkan persamaan F inverse P itu sama dengan 4. F inverse P itu sama aja kita mengganti variabel X dalam F inverse X dengan P. Nah, F inverse X kan kita udah ketemu 3 plus minus akar X plus 1. Berarti ini bisa kita ganti dengan 3 plus minus akar P plus 1, seperti itu. Hasilnya sama dengan 4. Ingat persamaan, yang namanya persamaan itu untuk ruas kiri kita fokuskan diselesaikan di ruas kiri, kemudian ruas kanan juga kita fokus untuk menyelesaikannya di ruas kanan, seperti itu. Nah, sekarang di sini yang bisa kita pindahkan ruas adalah 3-nya ya, sehingga didapatkan plus minus akar P plus 1 sama dengan 4 min 3. Jadi plus minus akar P plus 1 sama dengan 1. Nah, ini akar. Untuk menghilangkan akar kan berarti kita kuadratkan ya. Kalau misal ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanan pun juga harus kita kuadratkan. Nah, perhatikan baik positif maupun negatif kalau kita kuadratkan pasti hasilnya tetap positif ya. Untuk akar dikuadratkan, akarnya hilang. Sehingga nilai dari plus minus akar P plus 1 kuadrat itu sama dengan P plus 1. Kemudian 1 kuadrat itu 1. Sehingga satunya pindah ruas, didapatkan P-nya sama dengan 1 min 1. Sehingga kita dapatkan P-nya bernilai 0. Seperti itu. Baik anak-anak, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi inverse. Semoga paham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.